Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang kami puji dan sembah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagimulah segala kemuliaan ya Tuhan. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Menyukakan hatimu ya Bapa. Saatnya kami teduhkan hati. Rendahkan hati di hadapan-Mu. Buka hati kami bagi Engkau. Percaya akan firman yang akan kami dengar. Dan kami pun rela dan siap menjadi pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Supaya hamba ini dapat berbicara seturut mau Tuhan. Tidak ada kata kalimat bahkan pernyataan sekalipun yang diucapkan di luar kehendak-Mu. Tuntun pemberitaan firman ini Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Kristus. Firman Tuhan hari ini berjudul Berjalan Menuju Kemenangan. Dalam kita menghadapi tantangan dengan iman yang kuat dan tindakan yang tepat. Berjalan menuju kemenangan. Menghadapi tantangan dengan iman yang kuat dan juga tindakan yang tepat. Kita akan bersama-sama belajar dari apa yang disebut dicatat dalam Kejadian pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8. Bapak Ibu saudara-saudara, kisah ini adalah kisah seorang hamba Allah yang luar biasa yang bernama Nuh. Nuh hidup di tengah dunia yang penuh kejahatan pada masanya. Dan Nuh diperhadapkan kepada satu tantangan yang tidak mudah. Yaitu untuk membangun bahtera besar. Bahtera raksasa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dengan tujuan adalah menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Juga makhluk hidup lainnya. Namun saudara-saudara, ini tidak semudah yang saudara dan saya bayangkan. Ada tantangan yang sangat serius, sangat besar dihadapinya. Dia harus diuji kekuatan fisik untuk membangun bahtera yang besar itu. Diuji ketaatannya. Karena pada masa itu orang tidak kenal bahtera. Pada masa itu pun orang tidak tahu untuk apa fungsi sebuah bahtera. Tapi dia harus bangun. Saudara-saudaraku sekalian, kisah ini mencerminkan kehidupan kita juga saat ini. Di mana kita juga menghadapi berbagai tantangan pribadi. Tantangan pekerjaan profesionalisme. Juga tantangan spiritual atau tantangan kehidupan rohani. Dengan kata lain, apa yang dialami oleh Nuh pada masanya tidak berbeda, jauh berbeda. Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu saudara-saudara, perjalanan kita adalah berjalan ke depan. Menuju kemenangan. Maka diperlukan iman yang kuat dan tindakan yang teguh.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat mencapai kemenangan di tengah badai kehidupan yang besar. Kisah hidup Nuh menjadi pelajaran berarti hari ini bagi kita. Karena Nuh itu sampai pada kemenangan. Amin. Nuh itu sampai pada gol terakhir. Dia menang. Mari kita belajar dari seorang yang bernama Nuh. Hal pertama yang harus kita teladani dari seorang yang bernama Nuh ialah mendengar suara Tuhan dan mengikutinya, mentaatinya, melakukannya dengan taat. Kita mulai dari Kejadian pasal 6 ayat 9. Inilah riwayat keluarga Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan hidup bergaul dengan Allah. Ayat 13 dan 14. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Sekarang aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. 14. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat bersekat-sekat dan harus kau lapisi dengan ter di sebelah luar dan dalam. 3 ayat ini mengisahkan siapa Nuh. Kedua, di ayat 13 ada perintah, ada firman Allah kepada Nuh. Di ayat yang ke-14, sesuatu yang harus dilakukan yaitu membuat sebuah bahtera. Ayat ini mengajarkan kita yang pertama, Nuh mendengar suara Tuhan. Nuh mengikutinya dengan taat. Saudara sekalian. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 di sana digambarkan bahwa Nuh adalah seorang yang saleh. Tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Saya percaya inilah yang membuat Nuh ada di hati Tuhan. Amin, saudara. Ini yang membuat Nuh berada dalam rancangan rencana Allah. Hidupnya tidak bercela. Dia seorang yang saleh. Dan ayat 9 berkata, dia bergaul atau hidup bergaul dengan Allah. Nuh sekali lagi bagi saya menarik. Dia seorang suami. Nuh seorang kepala keluarga. Karena ketaatannya lah kepada Allah, maka seisi keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Wah, betapa indahnya suasana rumah tangga orang ini. Betapa indahnya suasana atau suasana hati seorang istri yang punya suami model Nuh. Punya ayah seperti seorang Nuh. Dan punya mertua. Karena dikatakan Nuh punya anak 3, lalu semua sudah menikah. Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Sekalipun dia hidup dalam dunia yang penuh dosa, perhatikan baik.
namun hatinya tetap tertuju kepada Tuhan. Benar-benar ini luar biasa. Situasi di sekelilingnya tidak mempengaruhi hubungan dia dengan Allah. Orang mengabaikan persekutuan dengan Allah tidak mempengaruhi dia. Tidak taat pada Allah, tidak beribadah kepada Allah. Tapi dia tetap menunjukkan mata hatinya pada Allah. Dan itulah sebabnya Alkitab berkata, Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Ketika Nuh mendapat perintah dari Tuhan untuk membangun bahtera. Di sini letak ketaatannya. Dia tidak ragu, tapi dia taat mengikuti perintah tersebut. Sekali lagi perhatikan, meskipun hal itu nampaknya mustahil. Mustahil dan tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Dia membangun bahtera di atas bukit atau di atas gunung. Tidak masuk akal. Membangun bahtera yang besar. Yang dikerjakan hanya 8 orang. Saudara-saudaraku sekalian yang terkasih, tidak masuk akal, mustahil. Ketaatan Nuh merupakan cerminan imannya yang kuat kepada Tuhan. Sekali lagi, ketaatan Nuh itulah cerminan imannya. Jadi tidak benar kalau saudara dan saya bilang saya beriman, tapi kita tidak taat pada Tuhan. Nuh percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang maha kuasa dan penuh kasih. Dan dia selalu memiliki rencana terbaik bagi umatnya. Dia percaya yang begini. Makanya sekali lagi saudara, jangan ada di antara kita pernah atau sedang kecewa dengan Allah. Cabut sikap hati itu, buang. Tidak layak saya dan saudara marah dengan Tuhan. Tidak layak kita kecewa dengan Allah. Oleh sebab itu sebagaimana Nuh, maka kita juga perlu mendengar suara Tuhan. Mendengarnya dengan taat lewat doa kita. Lewat firman-Nya, lewat penyembahan kita. Kita harus memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan meresponinya atau menanggapinya dengan iman dan ketaatan. Meskipun itu sulit dan mustahil. Jangan saudara mengaminkan firman hanya yang menurut saudara bisa terjadi. Yang kedua, sesuai dengan isi hati. Tidak semua kehendak Allah seperti yang kita mau. Tidak semua kehendak Allah seperti yang kita kehendak. Tetapi belajar dari Nuh, dia taat pada Allah. Dia dengar-dengaran pada suaranya. Maka kalau saudara dan saya ingin menang dalam perjalanan hidup di dunia yang fana ini, mari kita belajar bersama mendengar dan taat pada Tuhan. Yang kedua, Nuh mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh. Mempersiapkan diri dengan matang. Ayat 15, pasal 6. Beginilah harus kau buat bahtera itu. Mulai dari sini perintah Tuhan pada dia. Tidak sembarangan, tidak suka-sukanya. 300 hasta panjangnya, 30 hasta lebarnya, dan 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ayat 16. Buatlah atap
pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas. Berarti berapa lantai? Wah, luar biasa. Ayat 21. Sedangkan engkau sendiri, bawalah segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Simak, ada lanjutannya yang hebat sekali. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh mempersiapkan dirinya. Persiapan itu penting. Kenapa dia harus mempersiapkan dirinya? Karena dia membangun bahtera raksasa. Sekali lagi bukan tugas yang mudah, 3 lantai. Dan tahukah saudara bahwa Nuh membutuhkan bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Selain waktu, dia juga menghadapi banyak rintangan, cemoohan dari orang-orang sekitarnya. Saya bisa bayangkan bagaimana Nuh, istri dan anak menantunya tiap hari diomongin, dicerca, diejek, dicemooh orang. Ada yang menertawakannya. Mungkin juga ada yang berkata, mertuamu gila. Dibilang sama 3 anak. Hei, suamimu itu sudah gila, dibilang sama istrinya. Kepada Sem, Ham, dan Yafet, 3 anaknya itu dibilang, bapakmu gila. Saya percaya sebagai manusia, ketika mereka dengar lalu pulang, dia cerita sama bapaknya, Pak, tolonglah Pak, pikir ulang ini Pak. Mungkin bisa begitu. Suaminya cerita, tadi saya diejek orang di sana. Mereka bilang, papa gila. 3 anaknya juga bilang, benar juga Pak, kita pikir ulang ini. Tiap hari kita dicela. 3 menantunya juga kasih laporan, iya benar Pak. Kami pun kemarin waktu jalan di sana ditertawakan, diejek, dibilang mertuamu gila. Mungkin gak itu? Perkataan seperti itu muncul, mungkin. Karena ini sesuatu yang aneh pada zaman itu dibuat. Oh, luar biasa. Namun demikian saudara-saudara, Nuh tetap fokus dan tekun. Karena ia tahu, sekali lagi, ini adalah perintah dari Tuhan. Dia sadar ini perintah Tuhan. Bayangkan saudara, perintah Tuhan saja dicela orang. Apalagi perintah manusia. Tetapi saudara-saudara, Nuh menunjukkan kesediaannya untuk mempersiapkan dirinya. Dengan sungguh-sungguh. Dan itu menunjukkan bukti imannya. Dia tidak hanya menunggu Tuhan bertindak, tapi dia tahu ada bagian yang harus dia lakukan. Dia mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan rencana Tuhan. Maka saudaraku sekalian,
Hal yang sama juga perlu bagi kita dalam menghadapi tantangan. Kita perlu mempersiapkan diri dengan matang. Belajar dan mengembangkan keterampilan. Artinya kompetensi kita ditingkatkan. Belajar mengembangkan. Artinya apa yang bisa kita perbuat lebih baik untuk Tuhan. Mencari informasi. Mencari orang-orang yang siap atau tingkatkan sumber daya kita. Dan kita terus membangun hubungan jejaring dengan yang. Haleluya. Kita juga harus berdoa mohon hikmat dan kekuatan dari Tuhan supaya kita mampu melewati masa-masa yang sulit itu. Saudara, itu yang dilakukan oleh Nuh. Dia persiapkan diri. Orang mau bilang apa, tidak peduli. Karena dia tahu ini Tuhan yang kasih perintah. Percayalah, memang tidak tertulis dalam Alkitab suaminya, istrinya, anaknya, menantunya diomongin orang. Tapi saya memahami logika yang benar. Artinya kehidupan di masa itu. Karena mereka membangun sesuatu yang aneh, yang tidak familiar, yang tidak biasa dikerjakan orang. Saudara, dia persiapkan diri. Persiapkan diri itu artinya kalaupun nanti akan dicela, kalaupun nanti akan diejek, tidak menyurutkan keinginannya karena dia tahu Tuhan kasih perintah. Yang ketiga, menjaga iman dan keteguhan di tengah badai. Kita baca ayat 17 dari pasal 6. Sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala makhluk yang memiliki napas hidup di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan binasa. Kita masuk pasal 17. Pasal 7 ayat 12. Lalu turunlah hujan lebat atas bumi selama 40 hari, 40 malam. Hujan lebat, bukan hujan rintik-rintik. 40 hari Bapak Ibu bayangkan, siang dan malam. Ayat 17 dari pasal 7. Selama 40 hari air bah meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga terangkat tinggi dari bumi. Pasal 8 ayat 1. Ini luar biasa. Lalu di sini kita lihat Allah mengingat Nuh. Segala binatang liar dan segala ternak yang bersama dia dalam bahtera itu. Lalu Allah membuat angin bertiup di atas bumi. Sehingga air itu surut. Allah mengingat Nuh. Saudaraku sekalian, di tengah badai, Nuh memiliki keteguhan hati. Ketika badai air bah itu datang, saudara-saudara, Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera dan diselamatkan. Dan di tengah badai yang dahsyat, Nuh tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan akan selalu menjaganya dan memelihara
hidup keluarganya. Dan tahukah kita bersama-sama bahwa keteguhan Nuh di tengah badai itu menunjukkan imannya yang teguh kepada Tuhan. Dia tidak goyah meskipun menghadapi situasi yang sulit dan penuh bahaya. Kisah Nuh sangat inspiratif, tapi sekaligus juga sangat menggetarkan kita. Dia tetap menjaga hubungannya kepada Allah. Alkitab berkata mereka mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Haleluya. Maka dari itu saudara-saudara, dalam menghadapi tantangan, kita harus menjaga iman dan keteguhan pada Tuhan. Mari kita terus berdoa, mencari kekuatan dalam firman-Nya. Kita harus mengingat janji-janji Tuhan serta kebaikan-Nya di dalam kehidupan kita. Kisah Nuh, pada akhirnya mereka diselamatkan. Dia dan seisi rumah tangganya, serta makhluk hidup yang dibawanya, diselamatkan dari kebinasaan yang besar itu. Saudara-saudara, saudara lihat bagaimana perjalanannya menuju kemenangan itu. Perjalanan Nuh menuju kemenangan itu, dia harus berhadapan dengan tantangan. Tapi tantangan itu dihadapinya dengan iman yang kuat, serta bertindak seturut dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kisah Nuh mengingatkan kita bahwa kita dapat mencapai kemenangan di tengah badai kehidupan. Dengan memiliki iman yang kuat dan tindakan yang tepat. Kita perlu mendengar suara Tuhan. Dan tidak hanya sekedar dengar. Tapi belajar berusaha dengan pertolongan Tuhan. Mentaatinya. Lalu mempersiapkan diri kita. Serta menjaga memelihara. Supaya benih iman itu tidak jatuh. Benih iman itu tidak mati. Tapi benih iman itu terpelihara dan akhirnya dia bertumbuh. Maka dengan demikian saudara-saudara, kita dapat melewati rintangan dan rancangan dalam mencapai rencana Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Semua kita sekarang sedang dalam perjalanan. Perjalanan menuju kemenangan. Tapi bisa saja orang tidak sampai pada titik akhir. Karena gagal, karena berhenti, tidak taat, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau berbuat apa, kecewa dengan Tuhan. Tapi kisah ini, peristiwa yang dialami dan diajarkan kepada kita lewat Nuh, telah menolong kita bagaimana kita dapat melewati rintangan dan mencapai rencana terbaik Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudaraku sekalian, hadapilah tantangan dengan iman yang teguh dan bertindaklah dengan tepat sesuai dengan firman Allah. Amin. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Telah mengajar kami hari ini agar kami lebih sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan yang ada. Sebab kami sedang menuju kepada kemenangan yang Tuhan janjikan. Biar kami diberi kekuatan, iman, dan kami dapat bertindak hati-hati dengan bijaksana. Dan ajarlah setiap kami Tuhan supaya kami selalu dengar-dengaran padamu, mempersiapkan diri dan memiliki keteguhan iman. Berkati semua umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Dan kami semua sampai pada kemenangan yang besar.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.